Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 ilmu kalam akan menjelaskan tentang hubungan ilmu kalam, filsafat, dan tasawuf. Saya pemateri pertama akan menjelaskan tentang apa itu ilmu kalam dan filsafat. Yang pertama adalah pengertian ilmu kalam. Ilmu kalam sebagaimana diketahui membahas ajaran-ajaran dasar dari suatu agama. Setiap orang yang ingin menyelami seluk-beluk agamanya secara mendalam itu perlu mempelajari ilmu kalam. Mempelajari ilmu kalam akan memberikan seseorang keyakinan yang berdasarkan pada landasan yang kuat. Oleh karena itu, ilmu kalam juga bisa disebut sebagai akidah atau kepercayaan. Di sini juga ada nama lain dari ilmu kalam. Yang pertama itu ada ilmu akid atau ilmu akidah-akidah. Terus yang kedua ada ilmu usuluddin, yaitu ilmu pokok agama. Yang ketiga ada ilmu tauhid, yaitu ilmu keesaan Tuhan. Dan yang keempat adalah teologi Islam. Terus di sini ada menurut Ibnu Khaldun juga memberikan pengertian tentang ilmu kalam. Ilmu kalam adalah ilmu yang berisi alasan-alasan mempertahankan kebenaran akidah yang kita yakini atau ilmu yang digunakan untuk membenarkan akidah Islam. Dan tanpa adanya ilmu kalam ini, ilmu tauhid tidak berarti. Yang kedua ada filsafat. Falsafah atau falsafat dalam bahasa Indonesia ini merupakan kata serapan dari bahasa Arab yaitu falsafah dan dari bahasa Yunani adalah filosofia. Dari kata filosofia ini merupakan kata majemuk yang berasal dari philos dan sophia, sehingga arti harfiah filosofia adalah pecinta kebijaksanaan atau filsafat adalah hasrat atau keinginan yang sungguh akan kebenaran sejati. Dari kata tersebut, kita kemudian dapat mengerti filsafat secara umum. Apa itu filsafat? Filsafat adalah ilmu yang berusaha menyelidiki hakikat segala sesuatu untuk memperoleh kebenaran. Filsafat juga bisa disebut sebagai suatu usaha untuk berpikir yang radikal dan menyeluruh, suatu cara berpikir yang mengupas sesuatu sedalam-dalamnya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan meneruskan penjelasan dari teman saya tadi tentang ilmu tasawuf. Menurut Harun Nasution, ilmu tasawuf itu berasal dari kata sufi. Sedangkan menurut istilah, ilmu tasawuf adalah cara atau jalan bagaimana seseorang itu bisa sedekat mungkin dengan Tuhan, sehingga nanti tidak adanya hubungan antara manusia dengan Tuhan. Atau bisa jadi tentang manusia sadar betul bahwa dirinya itu berada di hadirat Tuhan. Atau kata lain bisa dikatakan ilmu tasawuf itu merupakan pengetahuan tentang tauhid. Nah, tujuan dari ilmu tasawuf adalah untuk memperoleh hubungan langsung dengan Tuhan dan sadar bahwa dirinya berada di hadirat Tuhan, sehingga nanti terdapat atau adanya komunikasi atau dialog batin antara roh manusia dengan Tuhan. Seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang persamaan ilmu kalam, ilmu tasawuf, dan ilmu filsafat. Letak persamaan dari ilmu kalam, ilmu tasawuf, dan ilmu filsafat itu berada pada objek kajiannya, yaitu sama-sama mempelajari tentang ketuhanan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan. Nah, tujuannya pun sama, tentang mencari kebenaran. Nah, ilmu kalam, ilmu filsafat, dan ilmu tasawuf itu metodenya bagaimana cara mencari kebenaran, bagaimana cara mencari tahu tentang Tuhan atau kebenaran dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya. Selanjutnya akan dijelaskan tentang perbedaan ilmu kalam, ilmu tasawuf, dan ilmu filsafat oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan melanjutkan materi, yakni perbedaan ilmu kalam, filsafat, dan tasawuf. Perbedaan di antara ketiga ilmu tersebut terletak pada aspek metodologinya. Yang pertama, yakni dalam ilmu kalam. Ilmu kalam, ilmu yang menggunakan logika di samping argumentasi-argumentasi nakliyah, berfungsi untuk mempertahankan keyakinan ajaran agama yang sangat tampak nilai-nilai apologinya, berisi keyakinan agama yang dipertahankan melalui argumen rasional, bermanfaat sebagai ilmu yang mengajak orang yang baru untuk mengenal rasio upaya untuk mengenal Tuhan secara rasional. Ilmu ini menggunakan metode dialektika atau dialog keagamaan, berkembang menjadi teologi rasional dan tradisional. Kemudian dalam filsafat, menggunakan metode rasional, berpegang teguh pada ilmu pengetahuan melalui usaha menjelaskan konsep-konsep, berperan sebagai ilmu yang mengajak kepada orang yang mempunyai rasio secara prima untuk mengenal Tuhan, secara lebih bebas melalui pengamatan dan kajian alam dan ekosistemnya secara langsung.
berkembang menjadi sains dan filsafat sendiri. Kebenaran yang dihasilkan ilmu filsafat, kebenaran korespondensi, koherensi, dan pragmatik. Tasawuf lebih menekankan rasa daripada rasio, bersifat subjektif, yakni berkaitan dengan pengalaman. Kebenaran yang dihasilkan adalah kebenaran huduri, berperan sebagai ilmu yang memberikan kepuasan kepada orang yang telah melepaskan rasionya secara bebas karena tidak memperoleh apa yang ingin dicarinya. Berkembang menjadi tasawuf praktis dan teoritis. Itu yang menjadi perbedaan antara ilmu kalam, filsafat, dan tasawuf. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Baik, saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari teman saya pada bab berikutnya, yakni hubungan antara ilmu kalam, filsafat, dan juga ilmu tasawuf. Namun di sini saya akan menjelaskan hubungan antara ilmu kalam dengan ilmu tasawuf. Nah, sebelumnya mari kita perinci dulu satu persatu apa itu ilmu kalam dan juga apa itu ilmu tasawuf. Nah, sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh teman saya di depan, ilmu kalam itu adalah berasal dari kata ilmu yang artinya ilmu bahasa Arab dan kalam yang artinya pembicaraan atau perkataan. Jadi ilmu kalam itu bisa disebut juga sebagai ilmu tauhid tentang keesaan Tuhan dan juga usuluddin, pokok-pokok agama. Dan ilmu kalam ini juga bisa disebut sebagai teologi Islam yang artinya theos adalah Tuhan dan logos adalah ilmu. Jadi ilmu yang pelajari tentang ketuhanan seperti itu. Nah, ilmu tentang ketuhanan ini didasarkan atas prinsip-prinsip dan ajaran agama Islam. Nah, ilmu kalam ini juga berlandaskan kepada dalil nakli dan juga dalil akli. Dalil nakli di sini adalah yaitu seperti yang kita tahu ada Al-Quran dan As-Sunnah atau Al-Hadis, dan juga dalil akli yaitu pemikiran-pemikiran para ulama seperti itu. Nah, sementara ilmu tasawuf seperti yang kita ketahui ya, tasawuf itu adalah salah satu dari ilmu yang berkembang dalam tradisi Islam. Nah, tasawuf ini ada beberapa penjelasan dari segi etimologi dan juga epistemologi. Dari segi etimologi ya, segi bahasa, tasawuf ini berasal dari kata ahlus sufah, yakni adalah orang-orang yang ikut pindah dengan Nabi dari Mekah ke Madinah. Dan juga tasawuf bisa berasal dari kata sof, artinya pertama, seperti sof barisan dalam sholat, dan juga sufi yang artinya suci. Nah, ilmu tasawuf ini adalah ilmu yang mempelajari cara dan jalan bagaimana orang Islam dapat lebih sedekat mungkin dengan Allah Subhanahu wa taala agar memperoleh hubungan langsung dan disadari oleh Tuhan. Dan disadari dengan Tuhan maksudnya bahwa seseorang itu benar-benar berada sangat dekat dengan Tuhan seperti itu. Nah, tujuan dari ilmu tasawuf ini adalah memperoleh hubungan langsung dan disadari dengan Tuhan, seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, intisarinya adalah adanya komunikasi antara ruh manusia dengan Tuhan seperti itu. Dan caranya yakni berkontemplasi serta melalui maqamah dan ahwal. Jadi bisa dikatakan ilmu tasawuf itu adalah ilmu yang sudah tinggi ya. Jadi berhubungan langsung manusia antara manusia dengan Tuhan seperti itu. Nah, jadi dari sini kita dapat menarik satu benang merah ya, hubungan antara ilmu kalam dan ilmu tasawuf. Nah, ilmu kalam itu adalah pokok-pokok dasar dari agama, landasan agama Islam. Jadi ketika pertama kali kita belajar Islam itu ya tentang ilmu kalam ini, seperti itu. Dan juga, nah, hubungannya di mana dengan ilmu tasawuf? Ilmu kalam dan ilmu tasawuf ini saling berhubungan karena ilmu kalam ini adalah landasannya, sementara ilmu tasawuf ini
prosesnya atau cara-caranya bagaimana seorang manusia bisa lebih dekat dengan Tuhannya, seperti itu, menjembatani, seperti itu ya. Nah, kan ada beberapa ajaran-ajaran dalam ilmu tasawuf itu bagaimana manusia bisa lebih dekat dengan Tuhan. Nah, jika sudah seorang sufi, sebutan dari ahli tasawuf ini, jika seorang sufi sudah benar-benar ilmunya tinggi dan dia sudah sangat dekat dengan Tuhan, dia tidak akan banyak menuntut dalam hal-hal duniawi seperti ini. Jadi ilmunya sudah berbeda, seperti itu. Nah, itu makanya kemudian seperti yang ada di makalah Al-Ghazali, filsuf Al-Ghazali itu tidak membenarkan ya, kurang kuat jika ilmu kalam hanya sebagai ilmu landasan, karena jembatannya adalah dengan ilmu tasawuf, seperti itu. Sekiranya cuma itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya terima kasih. Dilanjutkan dengan pemateri selanjutnya. Saya akan melanjutkan. Setelah abad ke-6 Hijrah terjadi percampuran antara filsafat dengan ilmu kalam, sehingga ilmu kalam menelan filsafat secara mentah-mentah dan dituangkan dalam berbagai bukti dengan nama ilmu tauhid, yaitu problema ilmu kalam dengan menekankan penggunaan logika Aristoteles sebagai metode, sama dengan metode yang ditempuh para filosof. Ilmu kalam tetap menjadikan nas-nas agama sebagai sumber pokok, tetapi dalam kenyataan penggunaan dalil nakli juga tampak pada pembincangan mutakallimin. Atas dasar itulah sejumlah pakar memasukkan ilmu kalam dalam lingkup filsafat Islam. Jadi filsafat Islam bertujuan untuk menyelaraskan antara firman akal, ilmu pengetahuan dengan akal keyakinan, agama dengan filsafat, serta menunjukkan bahwa akal dan firman itu tidak bertentangan satu sama lain. Menurut Hashim Nasution, filsafat Islam dan ilmu kalam sangat kuat pengaruhnya satu sama lain. Kalam mencuatkan masalah-masalah baru bagi filsafat, dan filsafat membantu memperluas area, bidang, atau jangkauan kalam dalam pengertian bahwa tentang banyak masalah filsafat jadi dianggap penting dalam kalam. Filsafat mengandalkan akal dalam mengkaji objek, Allah, alam, atau manusia tanpa terikat dengan pendapat yang ada. Pemikiran-pemikiran yang sama sifatnya banyak berfungsi sebatas masukan. Sebaliknya, ilmu kalam mengambil dalil akidah sebagai tertera dalam wahyu yang mutlak kebenarannya untuk menguji objek, menjadikan filsafat sebagai alat untuk membenarkan nas agama. Seperti keberadaan Allah, filsafat Islam mengawali pembuktiannya dengan argumen akal, barulah pembenarannya diberikan oleh wahyu, sementara ilmu kalam mencari wahyu yang berbicara tentang keberadaan Allah, baru kemudian didukung oleh argumen akal. Walaupun objek dan metode keduanya ilmu ini berbeda, tapi saling melengkapi dalam memahami Islam dan pembentukan akidah Muslim. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.